Seperti apa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Berbahasa bahasa Indonesia yang baik adalah menggunakan bahasa Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Pada saat kita berbicara, kita harus perhatikan kepada siapa kita berkomunikasi, seperti apa situasi saat berkomunikasi, dan media apa yang digunakan ketika kita berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam konteks akademis dan ilmiah. Ragam bahasa terdiri dari 5. Yang pertama, bahasa sastra. Yang kedua, bahasa berita. Yang ketiga, bahasa resmi. Yang keempat, bahasa santai. Dan yang kelima, bahasa ragam ilmiah. Nah, yang akan saya bahas yaitu bahasa Indonesia dan ragam ilmiah. Nah, adapun penggunaan bahasa ragam ilmiah seperti dalam bentuk laporan naskah, yaitu artikel, makalah, penelitian, dan surat resmi. Adapun seperti penelitian akademik yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Ada juga yang seperti laporan pekerjaan yaitu seperti surat atau naskah, dan ada juga laporan pertanggungjawaban. Nah, itu seperti laporan kegiatan dan laporan keuangan. Ragam ilmiah bersifat formal, sistematis, dan objektif. Ragam ilmiah bersifat formal karena terstruktur dan memiliki kalimat formal dan baku. Sedangkan sistematis yaitu mengikuti sistematika tertentu dengan struktur yang logis dan mudah dipahami. Dan bersifat objektif karena menekankan pada fakta. Bahasa ilmiah merupakan alat utama dalam penulisan karya ilmiah, yang dimana mencakup pengumpulan data, analisis data, dan penulisan karya ilmiah. Adapun karakteristik bahasa ragam ilmiah, yang pertama cendekia, di mana cendekia mengacu pada bahasa yang menunjukkan tingkat kecerdasan dan pengetahuan yang tinggi. Bahasa yang digunakan mencerminkan pemikiran mendalam dan pengetahuan luas dalam suatu bidang ilmu. Adapun contoh kalimat cendekia yaitu seperti ini. Kedua, lugas dan jelas. Bahasa ilmiah harus lugas dan jelas. Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan tanpa ambigu. Kalimat harus langsung dan tidak berbelit-belit. Adapun contoh kalimat lugas dan jelas yaitu seperti ini. Ketiga, konsisten. Konsistensi dalam bahasa ilmiah berarti penggunaan istilah, definisi, dan format yang sama sepanjang tulisan. Hal ini untuk menjaga kejelasan dan memudahkan pemahaman. Adapun contoh kalimat konsisten yaitu seperti ini. Keempat, ringkas dan padat. Bahasa ilmiah harus ringkas dan padat, yaitu menyampaikan informasi yang diperlukan dengan efisien tanpa mengurangi makna atau pentingnya informasi tersebut. Adapun contoh kalimat ringkas dan padat yaitu seperti ini. Kelima, bertolak dari gagasan. Bahasa ilmiah harus didasarkan pada gagasan atau hipotesis yang jelas
dan argumen harus dibangun secara sistematis dari gagasan utama. Adapun contoh kalimat bertolak dari gagasan yaitu seperti ini. Keenam, objektif. Bahasa ilmiah harus bersifat objektif, yaitu penggunaannya tidak dipengaruhi oleh pendapat dan bias. Penulis harus menyajikan data dan argumen secara netral. Adapun contoh kalimat objektif yaitu seperti. Dan yang ketujuh, formal. Bahasa ilmiah menggunakan bahasa formal, yaitu bahasa yang mengikuti tata bahasa baku dan menghindari penggunaan sehari-hari atau slang. Adapun contoh kalimat formal yaitu seperti ini. Adapun tantangan dan kendala dalam penerapan bahasa ilmiah yaitu kesulitan menemukan istilah yang tepat, seperti istilah khusus yang tidak familiar, dan kesulitan menulis kalimat formal, yaitu dikarenakan bahasa ilmiah berbeda dengan bahasa sehari-hari. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kurangnya kemampuan berbahasa dikarenakan kemampuan berbahasa yang kurang baik. Adapun problematika dalam penerapan bahasa Indonesia ragam ilmiah yaitu seperti kesalahan dalam membuat kalimat, kesalahan dalam paragraf, kesalahan dalam penalaran, kesalahan dalam pemakaian kata atau diksi, dan kesalahan ejaan dan tanda baca.